kita milisan. Alhamdulillahirobbilalamin. Kakak-kakak kembali lagi ya. Sehari kita ketemu berapa kali ya. Mudah-mudahan tidak bosen ya. Tidak menyurutkan semangat kakak untuk terus bersilaturahmi. Dan juga mendapatkan informasi-informasi yang sangat penting ya. Pada malam hari ini kita akan Zoom tentang sosialisasi alat kaya untuk syiar Baitullah ya. Nanti akan disampaikan langsung oleh Pak Dar kita tercinta. Namun sebelum kita mulai Zoom kita pada malam hari ini, kita buka dulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pertemuan kita malam hari ini Allah ridho, kita mendapatkan keberkahan dan manfaat dari pertemuan kita malam hari ini. Baik kakak-kakak, untuk selanjutnya langsung saja, nanti kita nggak usah lama-lama karena hanya ingin menyampaikan. Nanti kakak-kakak bisa merespon ya, tanggapannya apa dari kakak-kakak semuanya terkait alat kaya di sini adalah brosur untuk kita syiar Baitullah. Nanti pada akhirnya syiar Baitullah ini juga kita akan bawa ke sistem di Armina Daily. Jadi mudah-mudahan eh, apa yang diikhtiarkan ya oleh Pak Dir kita dengan membuat brosur, terutama kita fokuskan pada gerakan Umroh Akbar, bisa menjadi alat syiar kakak untuk bisa mengajak sebanyak umat Muslim bisa hadir ke Tanah Suci dalam gerakan Umroh Akbar 1111 jamaah. Baik, selanjutnya waktu kami serahkan untuk Pak Dir kita tercinta untuk menyampaikan seputar brosur untuk syiar Baitullah. Dipersilakan Pak Budi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini kayaknya saya salah background ini. Bagaimana kabarnya kakak semuanya, para leader yang hebat? Alhamdulillah, Alhamdulillah, sehat, Pak sehat. Budi. Kayak Saya berita. Masih semangat? Alhamdulillah, semangat. Terima. Semangat. Kalau Sedikit ngantuk ngantuk, siap. Pak. Kalau Sedikit ngantuk, ngantuk. kalau ngantuk siapin dulu kopi, enggak apa-apa. Makanan ringan boleh. Jangan makanan berat ya. Ngantuk. Ampun, Pak Budi. Yang belum. Boleh ada Kak Febri, ada Kak Sania, ada Kak Bujang, ada Kak Lilis, ada Kak Dewi, Dapat satu orang. ada Kak Koirunisa, ada Kak Yuyun. Saya absen satu-satu. Nah, sudah ganti. Ya, ya. Mohon maaf, Bu Elis, tadi salah backgroundnya apa? Materi online. Iya. Baik, Kak semuanya. Oh iya, ada Kak Indang. Gimana kabarnya Kak Indang?
Masih Baik, semangat. 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 Siapa nih yang belum buka kamera? Ada Kak Lilis, ada Kak Dewi, ada Kak Koryon Nisa, ada Kak Yuyun. Baik, di sini saya mau menyampaikan pada kakak semuanya, terutama berfokus pada persiapan untuk gerakan Umroh Akbar. Insya Allah dilaksanakan nanti di akhir Januari ya, 2026. Amin. Semoga yang hadir ini Allah mudahkan bisa berangkat semuanya. Amin. 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 Tanyaan dulu aja ya Bu Eli ya. Bebas Pak Budi, santai aja. Tapi sampai jam 10 aja ya. Ya, Jadi nggak usah lama-lama. Besok masih kerja soalnya. oke. Pengen saya sampai jam 9:30 Bu Eli, jadi saya nggak panjang-panjang menyampaikannya. Sekarang udah 9:30, Pak. Padahal udah setengah 10 Siap, lebih. siap. Ya, Kak Titin langsung lihat jam ini. Aduh, berakhir. Baik, jadi kakak semuanya, materi yang disampaikan sama Bu Eli terkait alat kaya. Saya cerita sedikit, ini juga terinspirasi dari guru besar kita, Pak Harun, Bunda Ana. Ya, bagaimana saya banyak mendapatkan ilmu dari beliaunya. Saya cerita sedikit terkait dengan ini ya, terkait dengan Ini di buku. apa ya, kejadian beberapa hari yang lalu. Ini baru-baru aja. Dan itu juga merupakan ini ya, juga merupakan artinya saya ditakdirkan ketemu dengan beliaunya. Jadi biasanya kalau aktivitas pagi itu saya biasanya nganter Bunda Eli ini berangkat ke pondok ya, ngajar terus. Di situ aktivitas pagi seperti biasanya. Biasanya itu pagi udah ditelepon terkait yang beberapa konsultasi online biasanya, ya seperti itu. Ya kadang Kak Indang, kadang Kak Inge. Menjelang jam 10 pagi atau mau mendekati jam 11 siang, saya biasa sarapan di salah satu bukan rumah makan, ya warung sederhana di dekat ini ya, dekat Pondok Tebu Ireng. Saya memang biasanya sarapan di situ, kadang ya ketemu dengan beliau-beliaunya. Terus saya parkir mobil di depannya warung makan itu. Kebetulan saya pas lagi bawa Pajero. Nah, dari situ saya ya biasa nyantai pesen makan, ya, terus pesen minum. Kebetulan di luar itu ada yang duduk 3 orang bapak-bapak. Nah, karena saya orangnya introvert, ya, saya ambil duduk itu bukan di luar, tapi duduk itu logo apa ya yang ada di mobil itu, begitu tanya.
Yang ada di mobil Pajero itu sama persis dengan mobilnya Pak Harun. Ya, ada tulisannya Armina Reka, ada tulisannya Armina Daily. Ya, tengahnya ada bulatan, dasarnya keajaiban rezeki. Tiba-tiba ini beliaunya nanya, nanya terkait itu usaha apa, ya bergerak di bidang apa. Nah, singkat cerita saya ngobrol, itu saya punya usaha ini umroh dan haji, begitu. Dan juga ada bisnisnya. Tuh, kebetulan saya juga pengen nyari ini. Kebetulan saya pengen nyari travel yang kelasnya VIP untuk keberangkatan umroh saya satu keluarga. Masya Allah. Insya Allah. Beliaunya ini sudah haji. Beliaunya ini satu keluarga sudah haji plus. Jadi cerita panjang ya kan. Beliaunya itu berangkat tahun 2 tahun yang lalu ya. Beliau berangkat karena haji plus, jadi tidak diberangkatkan sama ini biasanya dikumpulkan di pendopo Kabupaten Jombang kalau yang ini ya haji reguler. Beliaunya ini tidak dikumpulkan di situ, langsung diberangkatkan satu mobil sendiri VIP langsung berangkat ke bandara. Lihat cerita. Kebetulan Mas Budi saya pengen berangkat umroh. Saya carikan umroh yang pokoknya paling nyaman lah cerita gitu. Saya menjelaskan terkait dengan fasilitas yang ada di Armina Reka. Nah, bercerita, habis itu Alhamdulillah. Jadi kalau bersiar itu begitu ya. Mengalir, ya kan? Ada. Terus kita jangan mengkhawatirkan tentang hasil. Hasil itu sudah kuasanya Allah. Benar. Ya. Beliau langsung bilang, Pak Budi, saya daftar ya bersama ibu saya. Saya nanti 7 orang. Ya, Masya saya Allah. ambil yang paket lah, pokoknya paket yang VIP-nya berapa nanti. Udah, saya 7 orang, pokoknya saya langsung daftar begitu. Subhanallah. Saya tidak henti-hentinya bersyukur dengan kejadian bahwasannya saya hanya parkir ya di warung makan, habis itu beliaunya lihat mobil saya ya, terus beliaunya langsung daftar 7 orang Yang ya untuk nanti persiapan untuk keberangkatan di Gerakan Umroh Akbar. Kalau memang nanti beliaunya minta maju, ya kita kasih pelayanan untuk misalkan pengennya berangkat kapan. Nah, itulah kakak semuanya yang hadir. Hebat. kasih. Mungkin kakak semuanya punya cara masing-masing karena semuanya yang hadir di sini ini sudah luar biasa. Saya itu bersiar dimanapun. Ya di warung makan saya ngobrolkan umroh haji. Ya, yang penting saya bersiar. Ketemu di pos sapam, ketemu sapam ya saya siar umroh haji. Ketemu di kantor, ya mau di kantor dinas, ya, mau di bank, saya juga bercerita umroh haji. Saya tidak pernah menjadi prinsip saya, yang penting saya terus bersiar, Allah itu yang mengirimkan hasilnya. Benar. Itu ya. Baik, langsung ke materi itu cerita sedikit. Karena cuma dikasih waktu sama Bunda Eli 30 menit, ini sudah 15 menit ceritanya. Jadi, kakak semuanya, saya tadi tuh bahas sama Bunda Eli
Bagaimana kalau kita bikin brosur aja? Brosur yang terutama kita mau fokus untuk yang persiapan Januari ini umroh akbar Januari 2026. Eh, di situ ada paket yang diambil adalah paket Arafah 9 hari karena itu berbarengan dengan Abah Harun ya. Jadi satu pesawat nanti dengan Abah Harun. Nah, jadi saya setting semuanya karena saya ini juga punya keahlian untuk desain. Selain mendesain marketplace, saya juga mendesain untuk beberapa kebutuhan yang disupport untuk bisa mensiarkan ini terutama untuk produk-produknya Armina Daily ya, Kak semuanya. Jadi saya pengen yang hadir ini punya semangat yang sama. Ya, jadi saya membuat brosur mungkin, nggak tahu nih Bunda Eli sudah share di grupnya ini belum ya kayaknya ya. Nah, belum saya setting gambar yang final ya, Bu Eli. Ya, Mm-mm. Oke, nanti saya selesaikan malam ini, saya akan kirim ke kak semuanya. Ada berapa desain ya, yang menginginkan silakan. Nah, karena brosur A5 itu kalau kita ya dalam jumlah banyak, satu rim, misalkan satu rim itu 500 lembar. 500 lembar. 500 lembar itu ini eh, kalau dibilang kebanyakan ya banyak, kalau dibilang kurang ya kurang. Isinya seperti itu. Tapi alangkah lebih efektif, artinya lebih bermanfaat dan ringan. Saya menyampaikan ke semuanya, misalkan sudah kita kebutuhannya misalkan 100 nih, misalkan saya nyampaikan Kak Ira butuhnya 100 atau 200 lembar. Oh, nanti ditambah dengan kakak yang lain, misalkan ada yang 100, ada yang 150, ya, ada yang 50, seperti itu. Nanti sudah saya desainkan, sudah ada nama ini atau foto dari kakak semuanya. Nah, itu ternyata lebih efektif. Ya. Nah, biasanya di rumah makan atau di warung makan saya tinggal 1-2 biji. Nanti ketemu di kantor bank, saya nitip 1-2 biji. Ya, seperti itu. Nah, kira-kira eh, dengan usulan dari saya, apakah ada yang berkenan atau request seperti apa? Karena jatuhnya sangat murah. Ya, satu lembarnya tidak sampai 1.000, cuma Request, Pak. 950 rupiah. Jadi kalau kita ini bermodalkan Bismillah, ya kan, uang 100.000 lah, misalkan kita dapat 100 lembar, ya disitulah Allah melihat ikhtiar kita bagaimana menciarkan sebagai penerus ini ya, siarnya Nabiullah Ibrahim, bersiar ke jalan Allah, pastinya saya yakin Allah akan melihat itu semuanya. Gitu. Amin. Tapi ya monggo, kalau misalkan kakak berkenan, saya cetak sendiri 1 rem aja Pak Budi, ya monggo tidak apa-apa. Saya juga mengizinkan. Gitu lah. Tapi lebih mudah tadi kita barengan, lebih mudah. Apa Pak? Enak Gitu. barengan. Patungan. Saya butuh 100 misalkan. Oh, saya sama Kak Ira nih. Kak Ira juga butuh 100. Oh, nanti ditambah lagi siapa? Kak Indang 100. 5 orang sudah genap 1 rem. Sudah langsung dicetak 1 hari jadi. Sudah langsung saya distribusi langsung ke masing-masing, ke kakak semuanya. Nah, seperti itu. Monggo nanti barangkali ada saran atau masukan dari kakak. Ya, nanti saya share malam ini, saya desain semuanya. Eh, Mudah-mudahan kelar ya. Jadi saya butuh waktu paling sekitar 1 jam 2 jam. Nanti berapa desain, silakan yang berkenan kirim foto langsung di ini di grupnya ini peraih reward dan kandidat. Silakan di share nanti. Dan itu sangat efektif dan itu sangat
bermanfaat sekali. Kayak gitu. Nah, tadi juga saya sounding ke ini ya, ke markas TCA, ke Om Saik. Ya, nanti memang ada tersendiri untuk yang memang berkelanjutan terkait dengan program-program ya, terkait dengan program-programnya terutama dari Admin Daily ya. Nah, itu ada sendiri brosurnya. Seperti itu. Terus yang nanti secara menyeluruh terkait dengan program-programnya Admin Areka juga ada sendiri yang berkaitan dengan Umroh dan Haji Plus. Itu brosurnya malah brosur yang memang skalanya nasional. Bisa dipakai untuk siapa saja, kan seperti itu. Nah, ini kita berfokus untuk timnya Mutiara, membuat untuk yang persiapan Januari ini bisa lebih maksimal nanti. Seperti itu. Amin. Mungkin ada masukan atau arahan dari Kak semuanya. Boleh disampaikan. Kak Hera boleh? Iya, siap. Makasih Pak Budi. Luar biasa, setuju sekali. Yang Kak tanyakan, pemesanan satu rim dengan 100 lembar gitu, beda nggak harganya Pak Budi? Yang keduanya, kalau tidak keberatan, sekalian dengan kartu nama Pak Budi? Kartu nama? Iya. Oh iya. Boleh. Boleh Kak Hera. Nah, ini saya jawab dulu. Saya pesan satu rim dengan pesan satu lembar. Itu harganya memang sudah dikasih harga satu rim. Karena itu merupakan beliaunya teman. Teman. Alhamdulillah. Beliaunya Dimudahkan. biasa mencetak untuk kegiatannya support Ajaib. untuk ini ya, haji dan umroh Armina juga. Seperti itu. Ya, beliau memang punya salah satu percetakan besar di Jombang. Seperti itu. Jadi kalau harga bijiannya itu jatuhnya satu rim itu kurang lebih sekitar 470. Nah, kurang lebih sekitar 470. Bahkan ada yang memang sampai dua sisi itu 600 sekian ya. 600 sekian. Makanya ini hanya dikasih lembarannya, anggap aja kalau misalkan kita paket besok bisa saya negokan lagi, karena kita ini kan misalkan nanti habis kita bisa pesan lagi, habis kita bisa pesan lagi. Nah, seperti itu jatuhnya lebih murah lagi. Ya mudah-mudahan besok bisa di bawah 1.000 lagi lah. Seperti itu. Ini sudah di bawah 1.950 nih. Sudah di bawah 1.000 ini saya negokan lagi mudah-mudahan karena pesanannya ya tidak hanya sekali dua kali. Itu nanti mudah-mudahan hanya kalau beliaunya welcome disampaikan apa aja welcome. Gitu. Kalau tadi itu nyetak dengan offset itu harus 1 minggu prosesnya. Kalau 1 minggu prosesnya ini beliaunya hanya ngasih satu rimnya itu dengan harga 190.000. Nah, 101 rim itu kan banyak ya, 500 dibagi 190.000 itu jatuhnya berapa rupiah itu? Nah, jauh lebih banyak. Cuman ada minimum order. Minimum order kalau yang offset ini kan harus 8 rim. Gitu loh. Nah, kertasnya harus menggunakan kertas A3 kalau yang offset. Nah, memang jatuhnya lebih murah, cuman kapasitas kita harus pesan dalam jumlah yang banyak. Banyak. Karena jadinya juga lama, harus nunggu 1 minggu baru jadi nanti. Gitu. Nah, makanya ini yang nanti malam desain jadi, besok ada pemasanan, sore jadi, sore kirim. Sudah. Dan Allah ridho, dimudahkan, dapat murah lagi. Yang lain mungkin? Boleh? Kakak-kakak boleh? Yang lain? Mbak Budi. Ya, monggo.
Kemarin saya tuh bilang Kak Eli minta brosur gitu Pak Budi. Untuk Ya, siar itu mungkin ke toko-toko saya gitu. iya. Boleh, ini berarti ketepaan berarti. Iya. Saya Seperti apa mau. Kak Puji? Dalam Seperti apa? ya brosurnya seperti itu loh Pak. Saya pernah lihat itu orang Armena Reka di Blora itu bikin brosur gitu. Nah, Ini saya sudah saya bikinkan. Ada fotonya jenengan nanti. oke, oke, Ya, setuju Pak Ada Budi. ada fotonya, ada setuju. fotonya Kak Hera. Kalau brosurnya Kak Hera yang pesan Iya, berarti punyanya Kak Hera. Terus ada yang punyanya Kak Puji nanti. Ada saya mau. punyanya Kak Nosima. Kirim foto di grup. Oke, kirim foto di grup. Boleh nanti biar di ini malam ini ya kalau bisa nggih foto terbaiknya. Oke, Ya, oke. Baik. Yang lain boleh ditambahkan? Kak Rohib? sama itu kan Pak Budi sama nomor HP ya Pak. Otomatis nanti sampaikan. Ya, siap. Nanti ada 3 desain sih, ada 3 desain. Eh, mudah-mudahan diizinkan cetaknya kalau biasanya kan kalau satu rem ini cetak itu kan sekali cetak satu rem ini kan hanya satu model. Nah ini kan saya mintanya misalkan ada 5 pemesanan ya 5 model. Misalkan 100 lembar dengan model yang berbeda-beda per 100 gitu. Ya. Jadi misalkan nanti ada Kak Ira, ada saya, ada Kak Puji, ada kakak yang lain, nah itu bisa per masing-masing seperti itu. Mudah-mudahan fotonya bisa tercantumkan ya. Artinya mudah-mudahan fotonya bisa tercantumkan eh, sehingga yang menerima brosur ini juga ini ya tahu eh, terus lebih semangat lagi dan yakin itu loh ya. Gitu ya. Sama alamatnya juga ya Pak Budi. Kalau alamat mungkin ini Kak Nur lebih efektif telepon. Biasanya Nomor telepon aja. Oh jamaah ya, itu yang baru biasanya langsung telepon atau WA sih telepon. nomor yang ditinggal. Lagi? Kalau kartu nama isinya 100 ya Pak Budi? Kalau kartu nama isinya 100 Kak Era. Coba nanti saya paketkan minta harga yang spesial ya. Eh, nanti misalkan kartu nama di masing-masing. Ini efektif loh penjualannya ya. Saya biasanya kirim kalau kirim ini yang online disisipkannya kartu nama. Kartu nama dengan dibaliknya kartu nama itu beberapa produk Armina Daily seperti itu. Hmm. Oh, mantap. Apa-apa nanti semuanya saya desainkan gratis, ya usah bayar. Alhamdulillah. Semoga Pak Budi tambah Terima lancar kasih rezekinya berkah mengalir Bapak. terus. Ya. Baik, ada lagi kakak semuanya? Ada lagi yang disarankan mungkin? Jadi kakak semuanya untuk foto insya Allah diusahakan malam ini langsung dikirim. Diambil atau dicari foto yang terbaik nanti di-share di grupnya ini ya. Izin boleh di-share di grupnya Peraih Reward nggak apa-apa ya? Peraih Reward ya. Nanti di grup umum aja Pak Budi, ini karena semua mitra. Oh, semua Oh, mutra. Di grup umum. Hmm. Mm-mm. Mutiara. Ya. Oh ya, boleh di grup umum. Jadi nanti persiapan ya. Jadi yang saya cantumkan di brosur
itu adalah keberangkatan nanti terkait dengan persiapan umroh akbar akhir Januari 2026. Di situ akan mencantumkan beberapa fasilitas, ya, fasilitas baik perlengkapan umroh dan sebagainya saya cantumkan secara lengkap. Terus ada yang membedakan adalah ada muhasabah akbar, ya, di Padang Arafah, seperti itu. Untuk keberangkatan dari Jakarta. Ya. Kemarin sudah disonding mungkin sama Bu Eli bahwasannya memang kami saya sama Bu Eli itu memang ngambil untuk yang keberangkatan dari Jakarta. Kebetulan juga rebutan, ya rebutannya karena yang di Jakarta ini bersamaan dengan guru besar kita. Ya. Itu kalau memang dijadikan satu pesawat itu satu Indonesia pengennya berangkatnya dari Jakarta semua. Jakarta. Benar, Pak. Gitu. Yang di kemarin yang ini nih Januari tahun ini ya 2025 Januari 2025 itu kan keberangkatan karena tidak dapat jatah, alhamdulillah malah dapat jatahnya sama satu pesawat dengan Abah Harun yang tahun Januari 2025 kemarin. Ya. Ya. Sebelumnya saya memang pemesanan untuk yang dari Surabaya, tapi Allah takdirkan ternyata harus berangkatnya sama Abah Harun satu pesawat. Alhamdulillah. Rezeki. Ada yang pengen Januari sama Abah Harun? Pengen, Pak. Pengen, Pak Budi. Jadi kuatkan niat ya kakak semuanya. Jangan lelah bersiar, yakin, ikhtiarkan benar-benar yakin sama Allah itu. Ya. Insya Ini Pak Allah. Budi mau tanya aku, Audi. Boleh? Ini apa, kalau saya kan dari Palembang ke Jakarta gitu. Ya, untuk yang dari luar pulau, untuk yang dari Iya. luar mau dari Kalimantan, Sumatera, Palembang, Riau, ya, Iya. itu nanti biasanya ada jadwal H-1. Ini ya, H-1 kedatangan untuk yang dari luar pulau. Tapi bisa juga biasanya menggunakan fasilitas add-on. Add-on itu dari kota asal itu dicarikan pesawat, ya, dari harga paket ya Kak. Jadi add-on itu ada biaya tersendiri, jauh lebih ini ya. Kemarin yang memang tidak add-on, cuma transit di Jakarta, ada Tidak, Kak Pak. Supani. Add-on berangkat, pulangnya yang tidak. Pulang add-onnya berangkat. Jadi dicarikan tiket sama timnya Armina Reka Jakarta. Itu kalau misalkan mau pulang pergi langsung biasanya sudah terjadwal. Jadi tidak akan ketemu kopernya. Kopernya akan ketemu di Jeddah langsung. Nah, seperti itu. Tapi kalau memang berkenan ada acara lain atau apa pengen transit di Jakarta terlebih dahulu diperbolehkan. Atau pengen berangkat keberangkatan jamnya belum bisa keluar jauh-jauh hari. Biasanya kalau misalkan jadwal itu keluarnya 2 minggu menjelang keberangkatan. 2 minggu menjelang keberangkatan itu rundown semuanya acara baru keluar. Iya. Nah itu jadwalnya Kak. Jadi baru dikeluarkan nanti. Kalau dari luar kota harus ke Jakarta, benar. Ya, tidak ada pemberangkatan yang umroh akbar ini dari kota-kota besar yang lain. Adanya hanya dari Surabaya sama Jakarta. Jakarta. Ya. Terima kasih Pak Budi penjelasan. Sama-sama Kak Nusima. Ya. Oke, ada yang lain kakak semua? Saya Pak Budi, satu lagi Pak Budi. Boleh, Kak Puji. Untuk itu loh Pak, di brosur itu apa pengumumannya itu hanya
Umroh brosur yang terbit ini saya membuatnya untuk yang Januari 2026 seperti itu. Eh, Biasanya kalau bersiar ada pertanyaan nih. Berarti kalau istilahnya brosur itu bertuliskan pemberangkatan umroh akbar Januari 2026, mereka ternyata atau yang kita kasih brosur pengennya ada nggak yang umroh itu maju seperti itu. Di sini brosurnya tidak difokuskan kepada keberangkatan umroh akbar Januari 2026. Biasanya jamaah yang baru ini bertanya, saya pengen berangkatnya November, saya pengen berangkatnya Desember, atau saya pengen berangkatnya September. Ya tetap ada keberangkatan, tetap kita layani, boleh diperkenankan. Kira juga Seperti nanti itu. harganya gitu Pak Budi. Harganya juga ada itu. Harganya, Iya. harganya kita cantumkan. Harga yang diambil adalah harga yang paket Arafah. Paket Arafah itu tercantum harganya. Tercantum harganya adalah harga yang satu kamar isi 4 atau kuat. Satu kamar isi 4. Nah, satu kamar isi 4 itu berbeda dengan yang satu kamar isi 3, satu kamar isi 2. Ini yang harus dipahami. Jadi kalau misalkan kita itu bersiar ya, Kak, semuanya. Kalau kita bersiar, biasanya yang umum ya. Kalau saya ngobrol umum itu kan misalkan tanya itu begini, umroh itu sekarang berapa ya? Gitu. Kalau orang masih belum tahu hakikatnya umroh itu bagaimana, dia akan berpikiran atau mengembalikan bahwasanya itu terkait dengan materi seperti itu. Nah, bagaimana kita menyampaikan ke jamaah, terutama jamaah yang baru, ya mengalir aja kalau bercerita itu. Kenapa saya ngomong mengalir? Bahwasanya kalau nanti dengan keterpaksaan, artinya keterpaksaan apa yang kita sampaikan bisa itu masuk, orangnya harus ngikut dengan kita, hasilnya yang kita dapat pasti kecewa. Nah, tapi kalau kita itu mengalir, kita sampaikan, ya kan, oh umroh itu ini kok murah kok, mau yang apa, mau yang paket apa, seperti itu. Kalau di Arminareka itu yang pertama amanah, disampaikannya harus begitu. Yang sebentar. Nah, 15 menit aja boleh. Jadi sampaikannya umroh itu murah, silahkan. Kita menjelaskan kalau di Arminareka yang penting bukan hanya di Arminareka sih, saya selalu menjelaskan karena balik lagi mereka akan memilih pada saat kita menyampaikan pelayanan seperti itu. Jadi disampaikannya monggo kalau mau atau silahkan kalau mau umroh itu di mana boleh. Saya menjelaskan kalau di Arminareka seperti ini ya. Yang penting amanah, orangnya banyak amanah kan gitu. Biasanya kita ketemu dengan orang yang pernah tersakiti dengan oknum. Benar ya, pernah tersakiti dengan oknum yang mengatasnamakan Armina. Ya kita biasanya kalau saya ketemu dengan yang begitu saya menyampaikan, oh itu yang menjadi poin pada saat sudah masuk ke situ itu kita menjelaskan ada oknum yang begitu, ya nggak mungkin lah Armina ini perusahaan besar, ya kan bahkan kemarin dipanggil di DPR untuk presentasi suksesnya keberangkatan umroh Haji Plus terbesar di Indonesia, terbanyak lagi. Nah, seperti itu. Biasanya masuknya ke situ. Nah, dari situ baru mereka akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Berapa? Karena akan tanya begitu. Iya. Nah, kalau berapa ini ada tingkatan paket yang tadi. Ada Arafah, ada Mina, ada Musdalifah, ada Resitor. Nah, saya di tempatnya si A itu murah, cuma
20, 29 atau 32 juta sekian misalkan, atau 30 juta misalkan menyampaikannya gitu. Oh iya, di kita ada, tapi nama paketnya adalah misalkan kita menjelaskan resito. Seperti itu. Nah, karena hakikatnya balik lagi, kalau orang mengidentikan dengan umroh itu dengan biaya, ya, kita harus bisa menjawab seluruh paket yang ada di Arminareka itu bisa mengcover seluruh biro yang ada di Indonesia. Nah, seperti itu. Di sana sekian, lu di Arminareka juga ada yang pakai segitu, bukan nggak ada, ada. Namanya ini. Ya, kita baru menjelaskan nanti terkait fasilitas seperti itu. Fasilitas selama ibadah di sana. Lah baru kita ngomong nanti kenyamanan, kenyamanan. Nah, makanya kalau bersiar seperti itu harus punya ini punya bekal bahwasannya memang kita ini sudah menjadi pensiar Baitullah dan pernah diundang sama Allah menjadi tamu terbaiknya. Seperti itu. Sehingga kita menjelaskannya lebih, insya Allah lebih berkah ya. Memang sebagai pelaku dan pernah menjalankan ibadah umroh maupun haji. Seperti itu sih Kak Puji. Boleh bertanya, Mbak? Terima kasih Pak Budi. Baik, siap. Boleh? Pak, Siapa selanjutnya? tanya Pak Budi, nanti itu kita ada manasiknya nggak, Pak? Sebentar. Ini Bunda Lilis. Iya, Pak. Ada. Manasiknya, Pak. Manasik itu selalu ada. Mulai dari sebelum keberangkatan H-1 bulan kita manasik online. Nanti akan ketemu juga dengan manasik offline. Terus nanti Offline-nya, juga Pak. Offline. di Mekah maupun Madinah juga diadakan manasik juga di sana. Nah, seperti itu. Tapi di Indonesianya di Indonesia di Jakarta yang berangkat Jakarta nggak, bukan offline-nya enggak ya, Pak? Kalau di Jakarta biasanya offline-nya dari kantor Admina Jakarta biasanya mengadakan, akan diinformasikan nanti. Dari Banten itu ketemu kita dengan Cina kan dia Akan ada jadwal. Misalkan Kak Lilis ini tinggalnya di mana? sendiri dia. Subang sama dengan Kahera. Ya, di Subang. Di Subang sama dengan Kak Era. Nanti saya akan mencarikan jadwal manasik yang ada di Subang. Sampai sana Tinggal gitu ikut aja, tinggal hadir aja. sekali. Soalnya Kota yang waktu itu kemarin kita berangkat 2016 itu satu bis pada dari Subang menasik ke Ambon. Hah? Gimana Kak Lilis? Waktu 2016 kita berangkat dari Arminareka itu, Ya. itu nggak ada manasiknya. Teman saya kalau saya mah nggak apa-apa sih. Kita Ya. mah ada yang manasik di itu. Kenapa Bunda aja nggak ada manasik ya kita sebelum berangkat. Benar. Izin saya menjelaskan, barangkali nanti kurang lebihnya bisa ditambahkan. dengan Jadi berangkat manasik itu apakah sebuah kebutuhan Pak Budi? Tanya gitu. Ini boleh mic-nya di Kasania, boleh mic-nya dimatikan dulu. Kasania. Tidak di sana di Ini mic-nya siapa nih? Ya. Manasik itu apakah sebuah yang wajib dilaksanakan? Sebenarnya manasik ini adalah memberikan informasi terkait yang pertama rukun daripada kegiatan ibadah baik umroh maupun haji seperti itu, dan dilakukan secara berulang-ulang. Seperti itu. Bisa kalau misalkan umroh itu dilakukan tidak hanya sekali, bisa 2-3 kali. Memberi pemahaman kepada jamaah. Bagaimana proses ibadah itu terlaksana dengan baik, lancar, ya, baik keberangkatan maupun nanti selama menjalankan ibadah di sana. Jangan khawatir Kak Lilis, bahwasanya misalkan di Indonesia itu tidak mendapatkan kegiatan manasik nih, pasti di sana nanti juga ada manasik lagi. Nah,
Ini kakak-kakak misalkan kayak kemarin, ini Kak Sania ya, Kak Sania, Kak Siti Jauno ini kan juga manasiknya dilaksanakan secara online juga, kan seperti itu. Ya, secara online juga, secara offline juga, seperti itu. Nah, jika nanti 2000 ini kemarin ya, 2016 ya, 2016 tidak ada manasik. Ini saya menjawab yang ditanyakan sama Kak Lilis, apakah nanti ada manasik Pak Budi? Ada. Kalau Subang itu ada nggak Pak Budi? Nanti saya yang berkewajiban untuk mencarikan jadwal, ya. Jadi Kak Era bersama jamaahnya, ya, saya akan mencarikan jadwal. Jadwal terdekatnya ternyata bukan ada di Subang misalkan, seperti itu. Oh, ternyata diadakannya di Bandung, kan, seperti itu. Nah, kalau misalkan di Bandung nanti bisa dihadiri, ya monggo, ya pasti disediakan. Kalau yang sekarang ini bisa online, bisa offline, seperti itu. Tidak harus manasik itu dihadiri, kita harus datang wajib kayak gitu, enggak juga. Seperti itu. Jadi pemahaman manasik itu bisa yang sekarang atau diikuti secara online. Seperti itu Kak Lilis, ya. Nah, jadi bukan merupakan sebuah ini ya, sebuah kewajiban yang harus kita itu hadir atau kita harus mengikuti. Tapi minimal kita mendapatkan ilmunya, paham, memahami yang terpenting adalah proses selama beribadah. Jadi baik di sini maupun pada saat di tanah suci. Seperti itu, Kak Lilis. Boleh dibuka mic-nya? Ya, enggak. Ya Pak, makasih. Cuma ya sekali lagi kan kita ada jemaah yang benar-benar baru pertama ini umroh atau belum apalagi belum haji. Ya, Dia itu kalau di travel lain kan pun ada sehari gitu kan. Ini pengen offline itu Pak. Kalau pengennya ya, offline ya? ya pengen itu ya gitu ada Ya. rasa inilah katanya gitu. Nah, Hmm. baik. Ada itu. Kalau Ada. manasik ini kan biasanya yang belum pernah ya, itu kan jadi rasa-rasa tersendiri kan ya. Kita Iya, rasa intinya gimana gitu walaupun cuma sekali pelaksananya sekali. manasik. Uh, iya, nanti saya akan carikan jadwal, ya, pasti ada. Nah, jadi nanti pasti ada jadwal. Kalau nanti kalau online-nya pasti ada, cuman kalau di offline dan masing-masing daerah ini kan keberangkatan sebelum keberangkatan jamaah itu nanti di masing-masing kota akan diberikan jadwal, di Cirebon, di Bandung, di mana ada semuanya. Ya. Nggih. Nah, meskipun nanti tidak ini tapi tidak di grup, artinya itu yang menyelenggarakan adalah Armina Reka, ya sudah ngikut, tidak apa-apa. Seperti itu. Manasik itu materinya sama. Iya. Ya. Makasih Pak. Baik, kali Banyak. boleh. Oke Kak Siti. Ya Pak, izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya mengenai tips. Kemarin kan di daerah saya Gorontalo itu ada kejadian kejadian di mana beberapa jamaah umroh termasuk sepupu saya sendiri itu sudah pernah menyetor ke Armina Reka dan itu akhirnya tidak jadi berangkat dan uangnya tidak dikembalikan. Selama ini saya siar ini apa namanya Nggak apa-apa, tidak disampaikan aja. Ya. Disampaikan nanti saya akan jawab. Ya, seperti itu Pak. Jadi bagaimana caranya meyakinkan bahwa yang sebelumnya itu adalah oknum? Karena selama ini saya menjelaskan tetap kembalinya ke situ. Oh, ini Armina Reka ini tidak betul. Seperti itu Pak. Terima kasih. Ya, baik. Ya, itu banyak terjadi bukan hanya di tempatnya Kak Siti aja, ya. Baik di sini pun ada. Kita sikapinya adalah secara bijak, ya kan? Kalau di DKR itu pakai SIS ya. Ya.
Kita tidak perlu memaksakan kehendak pada saat kita ketemu dengan orang yang memang tidak yakin dan percaya. Gitu loh. Karena Allah belum menurunkan hidayah. Yang ada nanti sakit hati di tempatnya Kak Siti itu. Ya. Kak Siti misalkan menceritakan dan Kak Siti sendiri menggunakan travel Arminareka keberangkatannya. Kak Siti bercerita kepada orang yang belum pernah berangkat dengan Arminareka. Bagaimana bisa bercerita? Tidak akan mungkin. Apalagi di luar, misalkan di sana ada oknum yang memang sudah transfer sekian, tapi tidak kembalikan, ya kan? Nah, itu Arminareka seperti ini, seperti ini. Nah, kalau menjelaskan yang begitu, itu oknum, ya kan? Kita menyampaikan bahwasannya itu oknum, apakah dia percaya? Belum tentu juga. Itu loh. Belum tentu juga mereka itu percaya. Ya balik lagi. Karena yang pertama, pemahamannya tentang Arminareka ini sudah jelek. Yang pertama itu. Yang kedua, setelah tidak menggunakan Armina, apakah dia pernah umroh seperti itu atau haji? Kan tidak juga, kan begitu. Nah, lebih parahnya begitu. Nah, makanya disikapinya yang bijak aja. Seperti itu. Saya menyampaikan kalau yang ketemu yang begitu, oh itu umroh. Oh itu oknum. Ya kan? Nah, begitu. Nah, kalau kita menjelaskan Allah yang begitu, kita doakan ya mudah-mudahan seperti ini. Itu waktu nanti yang menjawab. Ya, tahu Kak Siti atau di sana ini ada jamaah yang atau dari tekanan atau dari teman yang memang benar-benar berangkat menggunakan Armina itu seperti apa, seperti itu. Gitu. Nah, makanya ketemu dengan yang begitu itu bagaimana? Disikapi aja dengan bijak gitu. Kita tidak perlu berfokus kepada apa yang disampaikan. Kalau kita berfokus kepada yang disampaikan, nggak akan ketemu. Nah, titik terangnya begitu. Kan seperti yang saya ceritakan di awal, bagaimana? Ya, saya akan mengalir aja. Wah, Ya, bersiar itu mengalir aja. Sudah, hasil itu urusannya Allah. Siap, Pak. Betul. Nah, makanya kan Allah itu semua yang mengirim. Ya. Tahu-tahu orangnya nanya, orangnya juga nggak kenal sama saya. Ya kan? Beliaunya dapat hidayah melihat stikernya Armina Daily, Armina Rika, habis itu bertanya kan begitu. Ya. Nah, seandainya ada cerita misalkan wah Armina seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya, saya mencikapinya ya baik-baik aja gitu. Ya. Saya akan berfokus sekali lagi, jangan berfokus pada yang disampaikan sama orang tersebut. Ya kan. Toh kita sendiri juga tidak tahu oknumnya itu siapa kan begitu. Iya. Ya. Oke Kak Siti? Iya, Ya. siap, Pak. Jadi kalau naruh brosur misalkan di sekolah, di bank, nggak usah banyak-banyak, nggak usah langsung tidak efektif. Yang efektif itu 1, 2, 3 maksimal. Itu kita niatkan benar-benar ya. Oke, baik. Ada lagi? Ya, Pak. Ya. Terima kasih banyak, Pak. Nah. Boleh Kak Titin? Iya. Kalau 9 Assalamualaikum menit ya. warahmatullahi wabarakatuh. Izinnya 30 menit mah jadi 1 jam. Ya, apa-apa Pak Budi. Maaf Pak Budi tadi di perjalanan soalnya. Baik, boleh Kak Titin. Ini Pak Budi yang saya tanyakan, untuk biaya umroh yang keberangkatan dari Jakarta sama Surabaya itu sama apa beda itu? Beda Kak. Oh beda ya. Ya, biaya keberangkatan dari Surabaya dengan yang dari Jakarta. Begitu.
Oke, saya tunggu nanti brosurnya, Kak. Sama ini Pak Budi, WA Iya. bisnis saya kan keblokir lagi itu. Iya. Baru ganti lagi, jadi saya belum sempat upload produk. Iya. Kemarin tuh ceritanya WA bisnis itu keblokir, terus saya kan disuruh ganti nomor. Lah saya Iya. punya nomor XL itu yang lama dulu pernah keblokir, dimasukkan ke situ, ternyata nggak bisa. Terus saya bawa ke counter, Bu ini harus ganti. Dimasukkan lagi kok nggak bisa lagi. Akhirnya sama Mas yang di counter itu dihapus dulu, baru install ulang. Lah padahal yang Pak Budi yang ngirim itu gambar-gambar saya itu nggak ada semua Pak Budi. Oh, nggih. Nanti saya kirimi semua. Nggih, nggih. Terima kasih Pak Budi. Saya kirimi lagi. Tokonya belum jadi, belum bisa jualan. Waduh. Kak Titin masuk di grupnya Mitra ya? Iya. Iya. Masuk kan? Masuk di grupnya Mitra. Oke. Jadi ada yang ditanyakan lagi? Sudah Kak, sementara itu saja dulu. Terus baik, untuk Kak Titin. pemesanan brosur gimana Pak Budi? Nanti di-share di grup umum aja, kirim foto. Hari ini malam ini saya desain semuanya, ya. Nanti ditulis kirim ya, misalkan Kak Hera 100 misalkan. Terus Kak Titin ada 100, terus kakak siapa lagi tulis dan 100, nanti ngirim ini ya, sekalian ngirim foto ya. Iya. Fotonya Sama yang nomor terbaik. HP. Fotonya yang terbaik. Iya, Nanti iya. kalau sudah putih saya putihkan lagi kan nggak perlu berarti. Yang dia tambah lari nanti Pak. Baik, ada lagi yang disampaikan? Sudah Pak Budi, terima kasih. Cukup, Pak. Bu Eli ada, Bu Eli? Pak, ada satu lagi, Pak. Boleh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih atas kesempatannya pada saya. Akan ya. Begini Pak, kebetulan tadi ada calmit yang menelpon. Saya tawari bagaimana Pak tidak niat untuk umroh. Terus kebetulan saya sementara mengajar di kelas, dia nelpon. Saya bilang sebentar saya hubungi ulang Kak. Jadi sudah saya tutup, tapi saya hubungi. Terus dia bertanya Pak, kalau misalnya dia dapat satu orang kira-kira berapa komisinya untuk dia. Begitu. Jadi saya bilang pokoknya cari dulu nanti saya kasih tahu karena saya ini jangan saya salah bicara itu Pak. Makasih. Ya, baik. Ya. Kadang ya. Jadi kadang tidak berfokus ke ibadahnya. Jadi kadang menyampaikannya itu artinya orang ini berfokus kepada hasil yang didapat, atau dia berorientasi ini ada imbalan yang harus didapatkan begitu. Ya. Iya. Jadi kalau ketemu misalkan dengan bukan jamaah ya, atau mungkin mau calmit ya kan. Calmit ini kan belum meet, masih ada calnya. Kalau calnya ini sudah hilang baru nanti ya, pasti berbeda pandangan, berbeda pemikiran. Ada Kak, ujrohnya itu ada. Hari Jumat kemarin itu kedatangan tamu nih di rumah, ya, menjelang Jumatan, ya, ngobrol, habis itu saya bercerita terkait sudah ini ya, siar, umroh dan sebagainya. Tahu yang datang itu ternyata
orang PT BES. Nah, ini Kak Ira tersenyum. Ya. Nah, berarti saya salah ini. Ya. Tapi bagi saya ya tidak ada yang salah. Wong saya bersiar. Ya, kan? Nah, beliaunya pengen umrohnya. Setelah beliaunya pengen umrohnya, ujung-ujungnya seperti sama yang dikatakan sama Kasania. Kalau saya bawa jamaah, ya, nah, sama kan? Jadi mitra dulu. Iya. Nah, karena beliaunya juga penasaran, ya kan, pengennya, ya kan, pengennya sayanya yang ikut, kan begitu. Nah ini lillahi ta'ala saya ceritakan sama Kak semuanya. Ya, itu ada nih. Ini orang BES kedua yang bertamu ke rumah. Yang pertama ini orang nomor 2-nya BES. Yang mobilnya nggak usah ditanyain, nah itu mobilnya berapa. Ya, jadi sama. Ujung-ujungnya apa tadi? Ya, nah, yang dikejar adalah materi atau uang. Ya, kalau yang dikejar itu capek pastinya, gitu lah. Ya. Nah, orientasinya kan ke sana nanti. Nah, ini. Oke, begitu Kak Sania. Ada, saya jawab. Tambah. Boleh? Boleh, Pak. Boleh, Bunda Lilis. Mohon maaf sebelumnya ya, Ibu, ini Boleh. Bapak semuanya, ini kakak-kakak. Ini kalau kita daftar itu, kalau ini tuh kita udah jadi mitranya gitu katanya. Kak Lilis. Daftar. Iya, hari ini tuh materi hari ini bahas brosur tapi nggak selesai-selesai. Ya, nanti ditanyakan sama Bunda Eli aja. Ini Ya. materinya bahas brosur, ini bahas Ya, siap. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan pertemuan malam ini diberikan keberkahan, Allah ridho, ya, Amin. mudahkan. Ya. Malam pun saya tunggu. Ya. Ambil foto yang terbaik, nanti saya yang edit, saya yang menyiapkan seperti itu. Ya, yang hitam jadi putih, yang putih nanti lebih putih. Pangling nanti Pak. Ya, nanti saya bikin ya di inilah di 30 sampai 35 lah. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih Kak semuanya. Mohon maaf lahir batin. Ditunggu fotonya. Saya akan mengerjakan desainnya. Nanti saya akan share di grup desainnya di beberapa. Mungkin terima kasih Kak semuanya. Sama Pak Budi. Boleh dipimpin doa sama Kak Era, ditutup sekalian. Boleh. Terima kasih. Silakan Kak Era. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi, ilmunya malam ini luar biasa. Tambah semangat 45. Kakak-kakak semuanya tetap semangat. Alhamdulillah dengan adanya brosur yang diadakan sama Pak Budi, tuh insya Allah tambah menarik ya Kak ya untuk para calon jamaah kita. Betul. Sekali lagi yuk kita sama-sama berdoa malam hari ini.
Semoga langkah kita, niat kita dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Hadiyah wal Busra. Al-Fatihah. Iya kan. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih kakak semuanya. Terima kasih Pak Budi, Bunda Eli. Terima kasih kak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup, saya akhiri. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan sendiri-sendiri. Dengan sendiri-sendiri.